Apa itu pengertian PPh pasal 23? Pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Namun dipastikan penghasilan ini sudah dipangkas atau dipotong pajak penghasilan seperti yang tercantum di dalam pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 biasanya akan diterapkan atau dibebankan saat terjadi satu transaksi di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kesepakatan di antara penjual atau orang yang menerima penghasilan dengan pihak yang memberi jasa yang nantinya dia akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan terdiri atas 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh pasal 23. Penerima PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23. Tarif PPh pasal 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%. Berikut objek PPh pasal 23 yang dikenai tarif sebesar 15%. Itu ada dividen, kecuali pembagian dividen pada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti, serta hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek PPh pasal 23 yang dikenai tarif 2% antara lain sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau pembangunan. Lalu, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, serta jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141, PMK 03. Oke teman-teman, jangan pusing dulu ya, ini mudah kok. Yuk, kita latihan menghitung PPh pasal 23. Yang pertama, bagaimana sih caranya menghitung PPh pasal 23 atas bunga obligasi? Jadi, pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Ananta sebesar 75 juta. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Hitunglah PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Sejahtera. Oke, kita hitung. Tapi sebelum itu, kita harus menganalisis dulu nih, biar jelas dan biar tahu. Di mana pemotongnya adalah PT Sejahtera, penerimanya adalah PT Ananta, objeknya adalah bunga obligasi yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan atas ini dikenakan tarif sebesar 15%. Maka dari itu perhitungannya adalah 15% dikalikan dengan 75 juta sama dengan 11.250.000. Dan kita juga harus tahu nih ketentuan waktunya. Saat terutang adalah 31 Januari 2015. Saat penyetoran adalah 10 Februari 2015. Dan saat pelaporan adalah 20 Februari 2015. Contoh yang kedua, bagaimana sih perhitungan PPh pasal 23 atas royalti? Nah, seperti yang kita ketahui, PT Gramedia itu adalah perusahaan penerbitan buku yang melakukan sejumlah pembayaran terkait dengan PPh pasal 23 nih kepada beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Terelie yang ber-NPWP senilai 30 juta. Pramudia dengan NPWP senilai 15 juta. Dan Boy Chandra dengan belum memiliki NPWP senilai 5 juta. Kemudian ada juga pembayaran bunga pinjaman kepada Bank BCA yang ber-NPWP untuk bulan September sebesar 2 juta. Hitunglah PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Gramedia. Seperti sebelumnya,
kita harus tahu dulu, kita harus menganalisis. Oke, jadi pemotongnya adalah PT Gramedia, penerimanya adalah Terelie, Pramudia, dan Boy Chandra. Objeknya adalah royalti atas penerbitan buku. Dan atas hal ini, tarif dikenakan sebesar 15% untuk Terelie dan Pramudia, dan 100% lebih tinggi untuk Boy Chandra. Wah, kenapa nih? Karena Boy Chandra tidak memiliki NPWP ya teman-teman. Jadi perhitungannya adalah untuk Terelie 15% dikalikan 30 juta sama dengan 45 juta. Untuk Pramudia 15% dikalikan dengan 15 juta yaitu 2.250. Dan untuk Boy Chandra 15% dikalikan dengan 5 juta yaitu 750.000. Nah, ingat lagi ya teman-teman, di sini Boy Chandra tidak memiliki NPWP. Karena itu, Boy Chandra dikenakan tambahan PPh pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi, menjadi 100% dari 750.000 sama dengan 750.000, maka dari itu PPh pasal 23 terutangnya Boy Chandra adalah sebesar 1.500.000. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya, untuk pembayaran bunga pinjaman kepada Bank BCA ini tidak dikenakan PPh pasal 23 loh. Karena ini kan termasuk penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank. Dan dia merupakan pengecualian atas PPh pasal 20.